Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat kembali di dalam ringkasan sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Mari kita sama-sama pelajari pelajaran ini dan kita fahami dengan ringkasan yang kita sama-sama dengarkan. Pelajaran kedua, kematian dalam dunia yang berdosa ataupun maut dalam dunia berdosa. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Badai tidak terduga terpicu di surga ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan kita. Malaikat dengan peringkat tertinggi, Lucifer, mulai iri pada Tuhan. Tuhan memperingatkan manusia pertama tentang pemberontakan dan memberi mereka instruksi yang jelas yang akan menguji kesetiaan mereka kepada Tuhan atau kepada musuh. Kebebasan memilih. Apakah Tuhan itu benar? Siapa yang harus kita percaya? Di dalam kebebasan memilih, kita diberitahu bahwa Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau makan, pastilah engkau mati. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas itu. Sebabnya Dia menasihatkan Adam untuk memilih tidak memakan buah itu. Ketaatan adalah satu-satunya pilihan yang logik. Namun si penggoda muncul sebagai ular dan mendorong mereka untuk memilih ketidaktaatan. Ular itu memakan buahnya dan tidak mati. Ia menyindir bahwa Tuhan sedang menetapkan aturan secara berubah-ubah. Hawa lupa bahwa firman Tuhan selalu dapat dipercayai, meskipun kelihatan terlalu tidak logis. Kita menghadapi situasi serupa setiap hari. Kita harus memilih antara mentaati Tuhan atau tidak percaya dan tidak mentaatinya. Apakah Tuhan itu benar? Kejadian 3 ayat 1-3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang baik yang jahat. Setan tidak mulai percakapan dengan godaan terbuka. Dia membuat pertanyaan samar yang bisa dapat dijawab Hawa. Dengan begitu, dia mendapat perhatian Hawa. Kemudian, dia secara terbuka menentang Tuhan dan menyatakan bahwa motif Tuhan tidak jelas. Apakah Tuhan itu benar? Apakah Dia menyembunyikan sesuatu? Apakah Dia benar menginginkan kesejahteraan Anda? Hawa harus memilih antara percaya Tuhan atau tidak. Dia menganalisis masalah itu dan meragukan firman Tuhan. Jika kita meragukan firman Tuhan, kita mungkin berakhir dengan mempertahankan akibat hal-hal yang mengakibatkan kematian. Jadi, siapa yang harus kita percaya? Kejadian 2 ayat 17-3, ayat 4. Tuhan berkata, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Setan secara terbuka menentang firman Tuhan dengan mengatakan bahwa Adam dan Hawa tidak dapat mati karena mereka abadi. Adam dan Hawa tidak mati pada saat itu, tapi mereka akhirnya mati. Kejadian 3 ayat 19. Kemudian setan mengubah strateginya. Dia mulai meyakinkan manusia bahwa tubuh mereka tidak abadi, tapi jiwa mereka. Hampir semua peradaban percaya pada semacam keadaan sadar setelah kematian. Bahkan pandangan dunia Kristen dan sekuler
telah memeluk kebohongan ini. Firman Tuhan cukup jelas, jiwa kita juga mati. Jadi, siapa yang harus kita percaya? Kejatuhan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 11. Adam dan Hawa berpikir bahwa buah itu memberi mereka pengetahuan yang lebih tinggi. Mereka meninggalkan Tuhan dan bergabung dengan iblis dan memakannya. Ia membawa konsekuensi yang tragis. Ketidaktaatan mereka adalah hukum mati bagi seluruh umat manusia karena orang-orang yang hidup tidak tahu bahwa mereka akan mati. Kita lihat dari segi teologi, sosial, dan fisik serta ekologi. Teologi, mereka takut akan Tuhan dan bersembunyi dari Dia. Sosial, mereka saling menuduh. Fisik, mereka akan merasakan sakit dan mati. Dalam ekologi, alam akan memburuk. Jadi, ada satu janji yang Tuhan berikan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Kata permusuhan menyiratkan tidak hanya kontroversi kosmik yang bertahan lama antara yang baik dan yang jahat, tapi juga penolakan pribadi terhadap dosa yang telah ditanamkan oleh kasih karunia Allah dalam pikiran manusia. Jadi penolakan ini menggerakkan kita untuk berkeinginan untuk bebas dari kutuk setan, tetapi kita tidak dapat melakukannya. Kemudian Tuhan datang menyelamatkan kita. Mesias, benih wanita itu, telah mengalahkan dan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Tuhan membuat hewan korban pertama, simbol kematian, penebusan Yesus. Dia mengenakan Adam dan Hawa dengan kulit binatang, menutupi mereka dengan pelindung keadilan. Dia tidak meninggalkan kita pada nasib kita, tetapi memberi kita harapan bahwa pada akhirnya kita akan kembali ke pelukan kasih-Nya kepada Tuhan. Setan menyadari benar bahwa jiwa yang paling lemah yang tinggal di dalam Kristus adalah lebih dari sekadar lawan bagi bala tentara kegelapan. Dan bahkan jikalau ia menyatakan dirinya secara terbuka, maka ia akan dihadapi dan dilawan. Itulah sebabnya dia berusaha menarik tentara-tentara salib keluar dari benteng mereka yang kuat, sementara ia dan pasukannya bersedia membinasakan semua yang berani menginjak wilayahnya. Hanya dengan bergantung kepada Allah dan menuruti semua perintah-perintahnya, kita dapat aman. Inilah pelajaran kita sepanjang 1 minggu. Semoga kita diberkati dengan pelajaran maut dalam dunia berdosa. Tetapi ada janji bahwa kita akan kembali kepada Tuhan. Kiranya kita diberkati. Tuhan menyertai kita.